Hai guys, welcome back to my channel, it's Maya. Hari ini saya pengen sharing tentang tips menjadi moderator. Sebelum kita jump into the tipsnya, saya pengen bahas dulu nih, moderator nih sebenarnya siapa sih? Apa tugasnya? Dan apa kira-kira yang harus kita lakukan kalau kita jadi moderator? Hi guys, welcome back to my channel. I'm Maya. Today I'm going to share some tips how to be a moderator. But before going to jump to the point, let's talk about who is moderator and what's going to do if we are moderator. Well, moderator adalah seseorang yang memimpin jalannya sebuah panel diskusi agar terarah dan tepat waktu. Idealnya, seorang moderator ini haruslah memiliki background atau pengetahuan tentang tema yang akan dibahas. Jadi, misalnya dalam seminar kita mau membahas mengenai bisnis online. Idealnya, seorang moderator ini paham lah sedikit-sedikit tentang bisnis online ini. Atau misalnya kita mau membahas mengenai perkembangan media digital. Nah, harusnya seorang moderator ini yang dipilih adalah orang yang paham nih tentang perkembangan media digital. Tidak perlu expert, kalau expert ya jadi pembicaranya. Tidak perlu expert, tapi dia at least punya background pengetahuan tentang tema yang akan dibahas. Okay, moderator is someone who leads the discussion panel so that it is directed and on time. The ideal is a moderator who has knowledge of the theme to be discussed. For example, this seminar will discuss about online business. It will be great if a moderator understands about online business, or at least understand a little about this. Or we will discuss the development of the digital world, so moderator should be someone who knows about the development of the digital world. And no need to be an expert, at least he knows a little about what's going to be discussed. Kenapa sih seorang moderator itu harus punya pengetahuan yang relate sama isu yang akan dibahas? Karena nanti kan tugasnya itu akan menggali informasi dari pembicara, kemudian mengatur jalannya diskusi supaya diskusinya maksimal dan penonton atau audiensnya bisa belajar banyak dari diskusi tersebut. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang isunya. Dan pengetahuan atau background tentang isu ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pelajari overnight. Jadi kalau aku sih personally, kalau memang aku diminta untuk menjadi seorang moderator dan kira-kira temanya tuh jauh dari expertise aku pasti akan merekomendasikan orang lain yang mungkin lebih relate dengan materi yang akan dibahas. So, why a moderator must have knowledge related to the issue to be discussed? It's because a moderator will figure information out from the speaker and then build a route the discussion maximally, and the audience can get good listen from the discussion. And of course, this will not be done if the moderator is not familiar with the issues being discussed. And then the issues to be discussed can't be done in one night. And maybe if I'm asked to be a moderator and the issues to be discussed are not according to my knowledge, of course I will give this to others who are more expert in that field. Oke, selanjutnya kita bahas dulu nih, apa aja sih tugasnya seorang moderator itu? Sebenarnya sih overall cuma ada 3. Yang pertama adalah membuka jalannya diskusi dengan memperkenalkan topik dan juga memperkenalkan pembicaranya. Kemudian memandu jalannya Q&A session atau sesi tanya jawab. Nah, setelah itu memberikan kesimpulan dan menutup sebuah diskusi. Itu aja sebenarnya tugas dari moderator. So, what are the duties of moderator? In short, there are only 3. The first one is to open the course of the discussion by introducing the speaker, and the second one leads the question and answer session or Q&A, and then the last one is the latter concludes and closes the discussion. So that's all the moderator's job. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita bisa menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik? Yuk, langsung aja ke tipsnya. Now, how can we carry out this task properly? So, let's get to the tips. Yang pertama, write a warm welcome. Jadi dipersiapkan seperti apa nanti openingnya. Yang pasti di dalam opening moderator ini harus ada menyapa audiens, terus harus ada pengenalan tentang topik yang akan dibahas pada saat itu, kemudian juga perkenalan pembicaranya. Nah, perkenalan pembicara ini biasanya diikuti sama membacakan biodatanya.
Nggak usah semuanya dari SD sampai sekarang udah tua gitu, nggak perlu. Tapi dipilih aja yang paling relate sama temanya. Jadi misalnya pekerjaan ataupun pendidikan yang kira-kira tuh nyambung sama apa yang akan dia bahas. Okay, the first, prepare your opening words. What's the opening like? And what is certain is that in the opening, there must be a greeting to the audience. There must be an introduction to the topic to be discussed at the time. Then introducing the speaker as well as the bio. There is no need for details from elementary school until right now. Now, however, we must choose the experience from the biodata related to the theme discussed. For example, in work and education related to the theme. Contohnya kira-kira seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni tantangan dan peluang di tengah perkembangan sosial media. Dan kita akan membahas materi ini dari 3 pembicara yang sudah sangat luar biasa. Yang pertama adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate, kemudian pengamat media digital, Bapak Edi Jansen, dan juga content creator yang sudah sangat dikenal, Ria Ricis. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan kepada Ria Ricis terlebih dahulu. Teman-teman, Ria Ricis ini merupakan lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dan sekarang dijuluki sebagai Ratu YouTuber Indonesia dengan subscriber sudah mencapai 21 juta lebih. Wow, luar biasa. Kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada Ria Ricis untuk menyampaikan materinya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Ria Ricis? Itu kira-kira untuk openingnya. For example like this, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today in this sunny morning? I hope everyone is ready to discuss a very extraordinary and interesting theme, namely challenges and opportunities amid the development of social media. And we will cover this material for 3 speakers. For the first one is the Minister of Communication and Information, Mr. Johnny G. Plate. Then the Digital Media Observer, Mr. Edi Jansen, and also the well-known content creator, Ria Ricis. For the first delivery of material, I will give it to Ria Ricis first. Guys, you need to know my friends. Ria Ricis graduated at Pancasila University with a major in communication science, and now she is known as Queen of Indonesian YouTubers with a subscriber of more than 21 million. Wow, that's amazing. So immediately we call her to deliver the material. Please give him a big pat. Okay, that's really the contents of the opening, something like this. Nah, sekarang tips yang kedua, kamu harus menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi nanti kan pembicara 1, 2, dan 3 akan memaparkan materi. Nah, kita jangan bengong gitu, kita harus dengarkan, kita harus ikuti, fokus apa yang disampaikan sama pematerinya, supaya kita engage dan paham dengan isu yang lagi dibahas. Sebenarnya bagian ini adalah hal yang meletihkan ya bagi seorang moderator, karena benar-benar harus fokus dan mengikuti apa yang dibicarakan oleh para pemateri gitu. Tapi ya memang seperti itu, kita harus paham dengan apa yang dibahas, jadi kita harus mendengarkan semua materinya. Okay, now the second tips is that you must be a good listener and don't daydream when the speaker deliver the material. Yeah, that's true. We have to listen, follow, and focus on what the speaker said. This is so that we understand well the issues that are being discussed. Honestly, this is a tiring part of a moderator. Yeah, you know. But willy-nilly, we have to stay and focus in order to understand it well. Berikutnya, be a good timekeeper, karena seperti yang tadi udah di-mention di awal, kalau seorang moderator ini harus membuat diskusinya tuh tepat waktu dan terarah. Nah, jadi kita harus tegas ketika memberikan waktu kepada pembicaranya. Jangan biarkan pembicara ngomong ngalor ngidul melebihi waktu yang sudah direncanakan. Kalau misalnya perlu, kita bisa tulis di kertas untuk mengingatkan pembicara berapa waktu yang tersisa.
Nggak cuma sama pembicara, kita juga harus tepat waktu ketika lagi sesi diskusi dan sesi-sesi selanjutnya, supaya nggak overtime. And the next one, be a good timekeeper. As I said, the moderator should make the discussion timely and purposeful. So we have to be strict when giving time to the speaker. Don't let the speaker say anything beyond the allotted time. To make it easier, we can write it down on paper to remind the speaker how much time is left. Not only that, as timer, we also have to pay attention to the question and answer session and other session. So this is so as not to exceed time. Next, siapkan pertanyaan. Jadi sambil kita dengerin materinya, kita siapkan pertanyaan. Kira-kira mau nanya apa ke pemateri 1, pemateri 2, ataupun ke pemateri 3. Karena kenapa? Biasanya sebelum diskusi ini dilempar ke audiens, kita akan ngobrol dulu sebentar antara pembicara dan juga moderator. Jadi pastikan kalian persiapkan beberapa pertanyaan singkat dulu, supaya nanti kita bisa ngobrol dengan enak setelah sesi pemaparan materi, sebelum dilempar ke audiens. Okay, next. Prepare question. Right. When the material is delivered, we can make a note of what question will be given next. Why is that? Because before the question are thrown to the audience, we will have a talk between the speaker and the moderator. So make sure we prepare some question, and after that we can talk comfortably. Nah, ketika sudah sampai sesi tanya jawab, ini juga harus ditentukan nanti sistem mengajukan pertanyaannya seperti apa. Apakah mau seperti talk show, satu penanya kemudian langsung dijawab, atau ditampung dulu 2-3 penanya baru nanti dijawab sama pembicaranya. Biasanya sih kalau buat seminar, bentuknya tuh ditampung dulu 3 atau 2 pertanyaan, kemudian dijawab sama pembicaranya. Kalau sistemnya seperti itu, jangan lupa ketika ada audiens mengajukan pertanyaan, dicatat nama dan pertanyaannya, supaya nanti ketika kita menanyakan kembali ke pembicaranya, kita nggak lupa pertanyaannya apa. Nah, sambil nyatet pertanyaannya, kita juga harus mikir nih, kira-kira kalau untuk pertanyaan ini lebih tepat dijawab oleh pembicara yang mana, biar nanti nggak salah mengajukan pertanyaan, dan jawabannya bisa maksimal. Okay, when we enter the question and answer session, we also have to determine what the question and answer system will be like. Will it be like a talk show, asking then being answered, or accommodating the question given? In general, in seminar, the question and answer session system used is to accommodate 2 or 3 questions given, then answered by the speaker. If you use this method, don't forget to write down the question in order to make it easier for us when we want to give the question to the speaker. While recording the question, we also have to estimate who the right speaker is to answer the question. Why? This is so that the question provides the maximum answer. Terakhir, untuk menutup jalannya diskusi, biasanya seorang moderator harus memberikan kesimpulan. Nggak usah panjang-panjang, cukup meng-highlight beberapa poin penting aja yang menjadi fokus pembahasan. Dan kalau masih ada waktu, bisa juga diberikan kesempatan kepada masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement. Baru setelah itu kita tutup resmi diskusinya dan kita kembalikan kepada MC atau Master of Ceremony. Udah deh, selesai tugas dari seorang moderator. Finally, to close the discussion, a moderator must be able to provide conclusion. It doesn't take much, just convey the important points that have been discussed. If there is still time left, the moderator can give the speaker the opportunity to give a closing statement. Then we close the discussion and submit it to the Master of Ceremony, and done. That's the job of moderator. Itu tadi dia beberapa tips untuk menjadi moderator yang baik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekin ya. Baiklah, segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Don't forget to leave a like, comment, and subscribe. Dadah! Okay guys, those are tips for being a good moderator. Hopefully useful, and don't forget to put it into practice. Enough, and thank you for watching this video. Don't forget to leave comments, like, and subscribe.
See you.